Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Ya. Ini nanti kita tafsirkan dengan model. Nanti ada makna hakiki, ada makna majazi. Jadi bagi anak kecil itu berubah. Ada nanti ditafsirkan secara majazi, ada secara hakiki. Itu kaifa itu di dalam bahasa Arab itu bermakna istifham. Istifham itu kata tanya. Biasanya kaifa itu menanyakan keadaan. Sakit, sehat, itu dengan kaifa. Bagaimana keadaanmu? Apakah mudah? Apakah susah? Itu dengan kaifa. Jadi kalimat kaifa di sini itu ditafsirkan secara insya istifham khabari. Tidak butuh pada jawaban, tidak butuh pada jawaban. Jadi maknanya apa? Kalau tidak butuh pada jawaban, istifham ini namanya istifham takrir. Artinya Allah menguatkan kalau kamu tetap kufur kepada Allah, kalau kamu tetap tidak yakin kepada hari kiamat, kamu nanti tidak bisa menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara. Sekarang kita lihat sedikit. Jadi sekarang kita terjemahkan, kita tafsirkan ini adalah istifham takriri, istifham khabari jadi bisa takrir. Artinya Allah menanyakan sesuatu kepada orang-orang yang kufur kepada hari kiamat, tetapi tidak berjawab. Ya, ini seperti kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Seorang ayah berpesan kepada anaknya, jangan balap-balap nak ya, jangan balap-balap ya. Kecelakaan. Ketika sudah terjadi kecelakaan, apa kata ayah dan ibu? Berapa kali sudah saya kasih tahu? Tidak perlu jawaban. 2 kali, 3 kali, tidak perlu jawaban. Itu pertanyaan berapa kali sudah saya beritahukan kamu? Itu namanya takdir. Arti takdir apa? Pengulangan. Kalau balap-balap tidak boleh. Ya, ini begitu juga. Jadi ini tidak masalah. Ketika seorang tidak yakin kepada hari kiamat, ini dirunut kacau, dulang-dulangnya sudah tiba-tiba dia bisa menjatuh kembali. Di dalam proses sopi juga, sebelum roh itu menyatu dengan tubuh, malaikat Israfil mengatakan apa? Ya ayyuhal idhamun nakhirah, ya ayyuhal idhamun nakhirah, ya ayyuhal idhamun fasilah. Wahai tulang-tulang yang sudah hancur, yang sudah terpisah, wijitanya kata-kata Israfil dengan disitu
dengan tubuh dan roh. Jadi bukan roh saja tidak, tapi tubuh dan roh. Mana dalilnya? Itulah yang tadi. Jadi artinya manusia itu ketika dibangkitkan pada masa nanti itu dengan anggota tubuhnya dan dengan rohnya. Nanti ada beberapa dalil. Salah satunya yauma idzin tuhadditsu akhbara. Jadi pada hari kiamat itu nanti ketika di pada masa Allah berdialog interaktif dengan anggota tubuh. Allah bertanya keberadaan anggota tubuh ketika sedang berbuat maksiat. Allah bertanya keberadaan anggota tubuh ketika sedang patuh dan taat kepada Allah, atau ketika dia memperhatikan Allah, atau dia baca Al-Quran. Maka Allah bertanya kepada kanan, "Ubudai dan tujuan dakwah, ubudai dan tujuan mahir, ubudai dan tujuan dakwah. Apa betul kamu itu dengki sama orang lain?" Semua anggota tubuh itu bersaksi. Ini buktinya apa? Seorang itu dibangkitkan di pada masa dengan roh dan tubuhnya. Jadi bukan roh saja. Makanya Rasulullah SAW begitu juga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu baik-baik sah. Maknanya apa? Abdul itu seorang itu dikatakan hamba apabila menyatu tubuh dan roh. Ketika sudah berpisah tubuh dan roh, maka tidak dikatakan hamba lagi. Dikatakan apa? Roh sendiri. Kemudian satu lagi, maka apa namanya tubuh yang sudah membusuk. Tetapi ketika menyatu dua-dua ini, maka dikatakan sebagai hamba. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj dengan roh dan tubuhnya. Jadi bukan dengan roh saja. Kaum muslimin sedang diamati dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan kaifa di sini itu kaifa menanyakan tentang kondisi keadaan kita pada masa ketika kita di dunia dulu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Bedanya apa? Allah bertanya, pakai fakta kalimat takut. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, itu menjaga anggota tubuh. Antara Allah fi aqwalikum wa af'alikum. Menjaga sesuatu, menjaga anggota tubuh dari berbuat maksiat. Itu asli kalimat takut di dalam tafsir Al-Qurtubi. Maka ketika Allah mengatakan pakai fakta takut, nanti pada masa bagaimana kalian menjaga anggota tubuh kalian? Ketika kalian di dunia ingkar kepada aku bakar anggota tubuh kalian dan tubuh kalian tidak bisa membela kalian. Nah ini maksudnya pakai fakta takut. Nanti bagaimana di pada masa nanti? Ya bela tubuh. Apa namanya? Tubuh itu bisa membela tubuh. Mungkin kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa hal yang Rasulullah katakan dalam hadisnya. Air mata ketika seorang hamba dia bangun tengah malam, air mata yang keluar dari matanya karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah, haram api neraka itu air mata yang deras. Tangan begini. Yang bersedekah haram api neraka menyentuh tangan ini. Mulut yang beristighfar selalu kepada Allah haram api neraka menyentuh mulutnya. Tetapi ketika di dunia dia tidak yakin kepada hari kebangkitan, ketika di dunia dia mengambil punya orang lain, ketika di dunia dia melihat maksiat, ketika di dunia dia kebenaran roh, bagaimana mungkin anggota tubuh ini bisa menjaga tubuh? Ya ini maksudnya. Ini maksudnya. Jadi artinya kita diberikan kelebihan dibandingkan dengan umat lain. Itu berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel itu kalau kata Imam Syarawi, wala najidu fit Taurati wa Talmud akhbara yaumil qiyamah. Kami setelah meneliti kata Imam Syarawi, itu mengarang tafsir Syarawi. Setelah kami meneliti di dalam Taurat, di dalam Talmud, termasuk juga ada di dalam Injil, berita yang dirinci tentang keberadaan hari kiamat itu kurang di situ. Tidak serinci Al-Quran. Maka berbahagialah kita, berbanggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah menceritakan tentang hari kiamat, diceritakan secara rinci dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan tentang alam bangsa, diceritakan secara rinci di dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan tentang yaumul ba'thi, bagaimana manusia dibangkitkan, secara rinci diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika manusia berada di dalam surga maupun di dalam neraka, diceritakan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka Allah mengatakan kepada kita semua,
muslimin sedang dimana dalam dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya coba dilanjut. Ikafan, nah itu saja. Apa? Pakai fatatu ikafan. Apabila kamu pakai fataku, bagaimana kamu bisa menjaga diri padahal kamu kafir? Ini apa maksud ayat ini? Kafir apanya? Maka kita butuh kepada tafsir Jalalain. Imam Jalalain mengatakan takfuruna fid dunia. Ini cerita tentang dunia, tetapi dialognya di akhirat. Maka ketika Allah berdialog di akhirat, pakai fataku. Bagaimana anggota tubuh kalian sekarang bisa menjaga kalian? Kalau kalian dulu di dunia, ya, jadi dialognya di akhirat. Tetapi Allah menceritakan keberadaan dunia. Inkafaku, dulu kenapa kufur kepadamu? Dulu kenapa tidak percaya kepada hari kebangkitan? Jadi ini kita ambil dua maknanya. Jadi yang pertama, inkafaku di dunia. Bagaimana tubuh ini bisa membela kalian? Kalau kalian dulu di dunia kufur kepadamu. Kufur kan dibagi bermacam. Ada kufur itikad, ada kufur ingkar. Kufur ingkar itu memang tidak pernah mengenal Allah sedikit pun. Kalau kufur itikad yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada kufur lisan, ada kufur iman, ada kufur juhud, ada kufur nifaq. Bagaimana mungkin kalian bisa tubuh kalian menjaga kalian kalau anggota tubuh kalian itu kufur kepada Allah? Tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, inkafartum maknanya apa? La tusaddiquna biyaumil ba'ts. Bagaimana mungkin tubuh kalian itu bisa menjaga kalian sedangkan kalian ketika di dunia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jadi makanya yakin kepada hari kebangkitan itu tidak semua orang yakin, tidak semua orang percaya. Kemarin kami ada pengajian di sebuah tempat. Apa kata jemaah? Apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur? Lu pikir lagi tanya kita jangan yakin ya. Apa mungkin kita mau dibangkitkan pada masa tulang kita kan sudah berpisah-pisah, daging tubuh kita kan sudah hancur. Mungkin dia apa mungkin? Saya jawab dengan ayat lain. Saya jawab begini. Ala an-nusawwiya banana. Itu jawaban apa namanya? Ijaz. Artinya Allah menjawab pendek, tetapi mengandung makna yang luas. Wahai manusia, nanti ketika aku bangkitkan kalian, aku rakit kembali kelingking kalian ke bawah. Nusawwiya banana. Mana nusawwiya? Tulang-tulangnya, kemudian dagingnya, saraf-sarafnya tidak pernah salah sedikit pun kata Allah. Maknanya apa? Yang kecil kelingking saja saya buat secara cermat sekali. Apalagi buku yang lain yang besar. Ini juga mana juga. Yang kecil saja saya buat secara kelingking sekali. Apalagi yang lain. Jadi mana kita tak buat nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Apakah dengan daging yang sama? Iya, dengan daging yang sama. Apakah dengan tangan yang sama? Iya, dengan tangan yang sama. Mana dalilnya? Nanti di padang mahsyar Allah kan bertanya kepada tangan. Tashhadu alaihi alsinatuhum. Jadi nanti lidah-lidahnya bersaksi, tangannya bersaksi, anggota tubuhnya bersaksi nanti di padang mahsyar. Makanya yang dibangkitkan pada mahsyar adalah tangan dulu yang berbuat maksiat, muka yang dulu berbuat maksiat. Maka kalau seandainya bukan muka yang berbuat maksiat, ketika ditanya oleh Allah, apakah betul kamu berbuat maksiat? Maka kalau seandainya kita dibangkitkan bukan dengan muka yang dulu, muka ini menjawab, oh bedanya Pak Jauh, dan pemain baru. Tanya sama dulu muka dulu, jangan tanya sama saya ini tangan kamu ini, tanya sama tangan dulu. Tetapi buktinya apa? Tangan ini menjawab, saya yang berbuat maksiat. Mulut ini menjawab, saya yang berbuat maksiat. Mata ini menjawab, saya berbuat maksiat. Sampai orang ini mengatakan kepada anggota tubuhnya, lima syahidtum alaihi. Kenapa kamu itu bersaksi itu? Dijawab oleh anggota tubuh itu, antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Perlu kamu tahu, kamu cuma bisa memiliki saja. Ya, kamu memiliki tangan dan lain sebagainya. Tetapi Allah bukan memiliki saja, menciptakan kamu, mengadakan kamu, membangkitkan kamu. Maka saya kamu sebagai
Haji gulung ini. Maka ketika itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu wa kullu tsumma ja'al masallu." Kemudian terakhir baru diikat dengan rantai. Walaupun itu mengandung dua makna, makna hakiki dan makna majas. Makna hakiki apa? Jadi tubuhnya itu diikat dengan rantai sab'ina zira'an, 70 zira'. Panjang rantainya 70 zira', satu zira' segini. Kalau 70 zira' berarti kira-kira 30 meter. Jadi dimasukkan ke tubuhnya, dikeluarkan dari tubuhnya, kemudian diikat ke seluruh tubuhnya. Dalam satu tafsir lagi mengatakan, ini makna majas. Makna majas apa maksudnya? Begitu sengsaranya seorang di padang mahsyar, sampai-sampai tubuhnya itu juga diikat ke dalam kain. Padahal dia sudah tahu tak bisa melarikan diri, tapi diikat juga di dalam kain. Makna majasnya apa? Begitu susahnya di padang mahsyar ini, tidak ada yang bisa menolong seseorang. Kaum muslimin sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Sudah, berarti sudah sampai. Fa kaifa takfurun in kafartum. Maka ini masuk ke dalam kategori syarat. Ada syarat dalam Al-Quran, ada jawab syaratnya. Kalau kamu kerja baik, gajimu 2 kali lipat. Nah, itu namanya syarat dan jawab syarat. Kalau kamu berbuat maksiat, maka nanti akan kuasa. Kalau kamu buat maksiat, berarti kalau kamu tidak berbuat maksiat, tidak sia-sia. Di dalam Al-Quran, ketika Allah membuat syarat, kadang-kadang tidak ada jawab syaratnya. Jawab syaratnya muncul kapan? Ketika kita tafsirkan ayat itu, maka muncul di sini. Mana contohnya? Idza syamsu kuwirat. Kalau matahari nanti saya robek, jawab syaratnya tidak ada. Ya, jawab syaratnya tidak ada. Sebenarnya, idza syamsu kuwirat. Kalau matahari saya robek, fajarat al-qiyamah, maka akan datang hari kiamat. Tetapi kalimat fajarat al-qiyamah itu tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Ini namanya kalimat ijaz. Kalimatnya diringkas dari kalimat panjang. Ya, jadi nanti ada juga kalimat internal. Internal itu apa? Kalimatnya panjang sekali, tetapi intinya pendek. Jadi ada kalimat yang pendek, tetapi maknanya panjang, namanya ijaz. Ada satu lagi namanya al-musawwatun, al-musawwat. Segitu lafaznya, segitu juga maknanya. Tidak lebih dan tidak kurang. Maka ini harus kita paham di antara tiganya. Mana kalimat, mana jumlah ijaz, mana jumlah internal. Kalimat panjang itu maknanya pendek. Mana yang ketiga? Jumlah namanya musawwatun. Kalimatnya segitu, maknanya juga segitu. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini sering kita ketemukan nanti di dalam cerita-cerita. Cerita Nabi Yusuf, cerita ini, cerita itu, cerita Nabi Ibrahim. Kadang-kadang ceritanya panjang, tapi intinya pendek. Nanti ada juga ceritanya pendek, intinya panjang. Ada juga nanti ceritanya itu sesuai dengan intinya. Kalau intinya itu sekian, ceritanya juga sekian. Sama, namanya al-musawwat. Kaum muslimin sekalian berjalan. In kafartum yauman. Ya jadi apa namanya? In kafartum. Jawab syaratnya apa sebenarnya? Jawab syaratnya, kalau kamu kufur, ya, kalau kamu kufur ketika di dunia dengan kamu tidak yakin kepada hari kebangkitan, maka ingat saja kata Allah. Ya, ini in kafartum fit dunia. Yauman, apa makna yauman? Ya, kepada hari yang menjadikan anak-anak beriman. Kepada hari, cerita tentang hari. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir, beliau mengatakan maliki yaumiddin. Itu yauman itu apa? Yaitu ala zaman, menunjukkan kepada waktu tertentu. Biasanya penggunaan kalimat yauman dalam Al-Quran menggunakan alif lam atau tidak menggunakan alif lam. Yauman tataqallabu fihi al-ruh. Itu semua cerita tentang hari kiamat. Kalau cerita tentang nanti ada dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu cerita tentang apa itu? Kita sudah sepakat tadi kalau alim dibalik hari kiamat. Rupanya penafsir mengatakan begini, itu adalah ayat
meninggal dunia. Jadi makanya kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu mati hari takut. Anak mendede banyak yang mati. Apakah mati sebentar lagi, atau mati besok, atau berapa tahun lagi? Jadi anak mendede. Kemudian yang kedua, kiamat besar. Kiamat besar itu apa? Mati semuanya. Bahkan semua aturan-aturan itu, tatanan yang sudah dibuat oleh Allah hancur semuanya. Matahari yang terbit sudah dibuat, tidak terbit lagi sudah. Lautan yang dulu dia itu tenang, tidak tenang lagi. Sehingga disebutkan wa idzal biharu fujirat. Ada sesuatu itu wa idzal biharu sujirat dan fujirat sujirat. Apa itu fujirat dan sujirat? Kalau dulu air tenang sekali, tapi ini tidak, dia sudah melebur semuanya, melebur menjadi satu. Kalau dulu lautan daratan. Tetapi ketika kiamat nanti, wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu fujirat, dia menyatu. Setelah menyatu apa kata dalam tafsir Baitul dia mengering. Setelah mengering maka tidak ada apa-apa lagi, maka keluar api dari situ, hidupi api. Maka nanti kita pernah mendengar salah satu ciri-ciri datangnya kiamat hidupi api, ada keluar api. Kenapa keluar api? Karena terjadi gesekan-gesekan tanah yang tadinya sudah kering, airnya tadi ada, kemudian tiba-tiba kering, terjadilah gesekan dan keluar api. Kau sendiri sekali mana dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti surah Yasin kami itu. Surah Yasin itu ketika pohon-pohon itu keluar api dari pohonnya, itu banyak nanti kita ini ke dalam tafsir surah Yasin. Itu ada beberapa kemungkinan pertama ditemukannya bahan bakar itu di bawah pohon kayu, sehingga bahan bakar itu bisa mengeluarkan. Ada yang mengatakan wabina syajari, dari pohon itu keluar api. Kenapa? Karena sudah musim kering, terjadilah gesekan-gesekan. Ini yang disebutkan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah menghancurkan, ada satu kebun kurma. Jadi kebun kurma itu ketika mereka kering dan bakhil, tidak mau memberikan kepada anak yatim, akhirnya ditiupnya dengan angin, sehingga pohon kurma itu tergesek satu sama lainnya sehingga mengeluarkan api, sehingga pohonnya itu hancur semuanya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada juga dalam hadis. Kaum muslimin sedang menjalankan. Maka ini makna yauman. Jadi nanti bisa yauman, bisa dengan alif. Kemungkinan ketika tidak diberikan alif lam, itu maknanya tahwil. Apa itu tahwil? Tahwil itu yang menakut-nakuti. Nah, nanti itu berdegar-degar. Kalau nanti kalian buat maksiat, nanti akan begini. Berdegar-degar. Kalau kalian melakukan ini, maka hasilnya nanti begini. Itu sama seperti naram talabah. Itu cerita tentang neraka, tapi belum terjadi lagi. Maka Allah mengatakan hati-hati kalian, nanti itu naram talabah. Api neraka itu menyalanya. Maka penggunaan kalimat nakirah tanpa alif lam ya dulu ada tahwil itu untuk menakut-nakuti. Tapi bisa juga nanti dia tidak menakut-nakuti, itu nanti menggunakan alif lam. Finnari khalidina fiha abada. Nanti orang yang berbuat maksiat nanti setelah dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berada di dalam neraka, maka kekal selama-lamanya dalam neraka. Maka itu beda penggunaan alif lam dan penggunaan tidak menggunakan alif lam. Ini seperti ini. Yauma yang jelas ini menunjukkan kepada yaitu ada zaman, menunjukkan kepada waktu tertentu. Kapan waktu itu? Ketika manusia dibangkitkan nanti di pada manusia. Bagaimana kondisinya? Ya ini bagi kita lihat. Coba diterjemahkan. Anak kecil, anak berubah. Apa maksud anak berubah? Jadi artinya Allah mengatakan apa? Hari kiamat itu membuat anak kecil berubah. Ini dua makna. Nanti kalau kita menuju ke dalam tafsir Sawi, Imam Sawi mengatakan apa? Ihtimalan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, penggunaan kalimat anak itu berubah, itu kalimat sebenarnya. Yang kedua, anak berubah itu penggunaan kalimat majas. Bagaimana majas? Saking susahnya hari kiamat itu, saking dahsyatnya hari kiamat itu,
Rasulullah fitbatun baydah. Itu pada mahsyar itu yang diinjak oleh manusia itu warnanya warna perak keputih-putihan. Satu. Yang kedua, salasatul amr. Nanti di pada mahsyar rupanya ada awan panas yang muncul dari neraka. Awan hitam yang muncul dari neraka, dan dia muncul tiba-tiba pada mahsyar, sehingga orang kafir mengira apa? Wah, ini bisa bertemu kita di bawah. Ketika mereka pergi ke bawah, makin panas rupanya. Itulah awan neraka, warnanya hitam. Ada dua warna. Yang ketiga, warna langit waktu itu warna karukat bihar, warnanya seperti warna bunga mawar yang dicelupkan ke dalam air, ke dalam minyak. Ketika digali, maka berkilat warna berkilat. Begitulah kondisi nanti langit kepada masa. Ini kita ada dengan kita anak putih, pakai putih. Nanti teman-teman ada kata, putih benar tu, menyana putih benar tu pada masa ini. Pun pengalaman. Karena makanya Allah mengatakan nanti kita lihat ini. Makanya berhubunglah bagi orang-orang ini. Mereka itu ketika membeli Islam disediakan sebuah tempat namanya telaga atau pausa. Ini pun telaga pausa. Tapi yang dua syarat kalau ingin masuk ke situ. Tak boleh satu syarat saja. Apalagi kalau punya syarat untuk masuk ke telaga pausa. Sampai menunggu di Islam. Kemudian rupanya telaga pausa ini sebuah kenikmatan yang sangat dahsyat sekali. Sebagaimana seorang ketika di dalam kandungan diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenikmatan kandungan berbeda lagi dengan kenikmatan dunia. Bukan lebih dahsyat dunia lagi. Kenikmatan di alam bangsa itu lebih dahsyat dibandingkan kenikmatan ketika kita hidup di dunia. Kenikmatan ketika dibangkitkan kepada bangsa itu lebih dahsyat. Salah satunya apa? Itu adalah usaha yang pernah dilihat oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Dan Allah mengatakan apa? Ada dua syarat. Kalau kamu masuk ini tempat nikmat selanjutnya, jangan pesan diri atau kawan dan ini berkompatan. Ya, apa ini? Karena namun dia itu salah selalu, tapi ini itu banyak budaya kepada itu nggak ada di sana. Atau yang kedua, dia dermawan sekali, tapi tidak pernah salah. Itu bayangkan juga. Maka sudah dua. Maka orang yang kedua itu, apapun yang kita minta kepada mereka, Pak, ini mana kubur dengan nah itu ada kubur. Anak masalah ada telepon macam-macam kubur terkena. Nyampe di Pekadu lumayan. Nyebut begini. Nyebut begini itu namanya. Tapi menyesatnya kayak Pekadu lumayan. Ini orang seperti ini begitu. Artinya tidak pernah merasakan bagaimana telaga pausa. Artinya apa? Dia mati saja pada masalah ini. Dia mati pada masalah. Inilah yang membuat anak kecil itu dia berubah, hidup berubah. Baru lahir sudah berubah. Makanya paman Nabi, kakek Nabi Muhammad SAW itu kan nama aslinya kan Syaibatul Hamdi, Syaibah. Kenapa Syaibatul Hamdi? Baru lahir rambutnya sudah putih, Syaibatul Hamdi. Maka tetapi dia dipanggil kan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Nama sebenarnya adalah Syaibatul Hamdi. Karena beliau baru lahir itu putih. Rupanya dia rambut putih. Mereka mengatakan bahwa Syaibatul Hamdi berubah tetapi dia mulia. Ya, itu Syaibatul Hamdi. Kenapa dipanggil Abdul Muttalib? Abdul itu kan hamba, budak. Muttalib, budak sebenarnya. Rupanya kakeknya ya bahkan namanya Muttalib. Jadi dia punya keponakan namanya Syaibatul Hamdi. Karena dia suka main-main gedung gede, akhirnya apa diperintahkan oleh ayahnya, hai itu ada umur dulu. Pada itu ada umur tak kudo jawab lagi. Itanya Muttalib. Wahai Muttalib, siapa di belakangmu itu? Ini hambaku. Hamba itu Abdul. Besok lewat lagi, siapa di belakangmu? Ini hambaku. Makanya kau itu hamba budak si Muttalib itu. Akhirnya dipanggil Abdul Muttalib. Ya, nama kakek Nabi. Padahal bukan itu namanya Syaibatul Hamdi namanya. Dipanggil Abdul Muttalib karena pamannya itu malu sama beliau ini karena kerokan. Maka dikatakan ini budak itu. Maka dipanggil budak si Muttalib. Maka melekatlah namanya menjadi Abdul Muttalib.
Jadi itu adalah sejarah cerita Nabi yang menghubungkan dengan riwayat-riwayat. Sehingga siapa itu ini? Anyo. Soalnya Nabi anyo yang Nabi namanya ini. Jadi orang lain tidak bisa berhilang, tidak bisa dan berlirnya. Coba buka nanti kita sirah An-Nabawiyah yang dikenal oleh Indonesia. Ini kita kembali. Rambut putih ini. Jadi bisa dua makna. Makna sebenarnya artinya An-Nabi hakiki ya. Sehingga rambutnya putih. Tafsirannya kedua, hari kiamat itu tidak terpikir oleh manusia. Saking dahsyatnya itu apa? Digambarkan seperti seorang anak yang sebenarnya harus berbuat puluhan tahun baru rambutnya putih, tetapi ketika baru lahir rambutnya sudah putih. Nah, akibat apa? Kiamat hanya bayang boleh ini. Kita nggak usah berbohong. Tsunami itu nggak pernah terbayang di kepala kita. Anda terbayang rumah hancur, Anda terbayang baru bukit, Anda terbayang. Tetapi ketika kita melihat sendiri, rumah lagi ini oleh Allah, menurut tsunami itu, ada yang lain yang kita kau sudah bisa kita lanjut. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Ya, langit terbelah pada waktu itu, janji Allah pasti terlaksana. Sekarang kita tafsirkan. Biasanya as-sama'u munfatirah itu ada kata mutlak. Kenapa tidak ada kata mutlak? Allah ini mengatakan as-sama'u zata infitah. Langit yang begitu indah kita lihat, dia akan terobek dari berbagai segi. Itu maknanya infitah. Jadi infitah itu insyaallah. Jadi ketika kalau Allah ngomong begini, as-sama'u munfatirah, ada kata mutlak, berarti langit terbelah satu segi saja. Tetapi ketika Allah mengatakan as-sama'u munfatirah, maknanya apa? Zatu infitah. Dia dari segala sesuatu itu dia akan terbelah. Nanti terbelah melalui ini, terbelah ini. Itulah apa namanya hubungan raya dari kiamat ini. Jadi apakah nanti terbelah lagi ketika ditiup sangkakala yang kedua? Ini kapan ini sebenarnya? Ini ketika ditiup sangkakala yang pertama. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, itu langit terbelah juga, tetapi bukan terbelah seperti terbelahnya ketika ditiup sangkakala yang pertama. Terbelahnya langit ketika ditiup sangkakala yang kedua, linuzulil malaika kata Imam Jalalain, karena turunnya para malaikat. Disitulah disebutkan dalam tafsir Jalalain, turunnya malaikat pada langit pertama, jumlahnya 10 kali dari manusia yang ada di pada manusia. Malaikat yang ada pada langit kedua, jumlahnya 10 kali malaikat yang ada pada langit yang pertama. Terus sampai ke atas. Kalau manusia di pada masa ini kita mereka saja 1 juta dolar. Maka malaikat di langit pertama 10 juta. Malaikat langit kedua 10 juta. Malaikat langit yang ketiga 1 miliar. 1000 juta. Langit selanjutnya terus 10 kali. Maknanya malaikat lebih banyak dibandingkan dengan manusia. Nanti ketika di pada masa Allah juga mengatakan didahulukan dengan jin, al-jin wal ins. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, penciptaan jin itu lebih didahulukan, lebih dahulu lahir jin daripada manusia. Satu. Yang kedua, kenapa ketika Allah mengatakan masuk ke dalam neraka itu al-jin wal ins, lebih banyak jin banyak dibandingkan dengan manusia. Itu yang kedua. Yang pertama duluan diciptakan jin. Yang kedua, lebih banyak jin yang dimasukkan ke neraka dibandingkan dengan manusia. Ini as-sama'u munfatirun. Jadi arti munfatirun insyaallah. Insyaallah itu apa? Terbelah itu apa? Robek. Maka dibuat di sini munfatirun, bukan munfatirah. Kenapa? Karena robeknya itu dari segala segi. Langit itu robek dari segala segi. Mudah-mudahan kita harus menjaga robeknya. Jadi maka ada satu orang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, wajah kiamat ya Rasulullah. Wajah kiamat, itu tanda-tanda kiamat. Bagaimana menuju kiamat? Itu mau buat kiamat. Apa jawab Rasulullah SAW? Kematianmu adalah kiamat begitu. Jangan itu kayak Rasulullah. Kamu sekarang jangan pikir kapan lagi itu benar.
Nabi Ibrahim mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Lu berbeda padanya. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mati. Kalau kamu tidak percaya akan itu, diambilkan dua orang ke kanan, satu orang hidup, satu orang meninggal. Apa kata lu? Saya sudah menghidupkan si fulan dengan tidak membunuhnya, dan saya sudah membunuh si fulan. Sekarang dia sudah mati. Maka saya berlaku. Maka membunuhnya parah lagi membunuh yang banyak. Jadi artinya apa? Bukan firman saja yang patah, nunggu juga ada yang patah. Dan dia mengakui kalau dia itu adalah kaum sedikit sekali yang bilang as-sama'u munfatirun bih. Apa maksud munfatirun bih? Ini bayi sah. Hari apa? Hari orang kiamat. Karena datang hari kiamat, saking dahsyatnya hari kiamat itu, langit itu terbelah-belah dari berbagai sudut. Jadi bukan satu terbelah-belah dari berbagai sudut. Maka ini yang kembali pada yang kiamat. Nah, kalau terjadi hari kiamat itu, jadi nanti ada pertanyaan begini. Padahal walaupun dia tanya sering-sering, bentuk waktu makikai pada masa binatang pun dapat kecilnya. Atau nanti ketika masuk ke dalam surga, kita punya kucing kesayangan. Apakah kucing itu masuk ke dalam surga juga? Nah, apakah kucing dimakikan juga? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bisa lihat di dalam diskusi. Sebelum ditiup sangkakala yang pertama, semua binatang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada juga dalam hadis. Untuk apa dibangkitkan? Rasulullah mengatakan supaya satu binatang itu menuntut balas kepada binatang yang lain. Ada binatang yang tidak punya kamu, dia dibanding oleh binatang yang punya kamu, diberikan kesempatan oleh Allah untuk membalasnya. Setelah hari pembalasan itu terlaksana, ketika itu Allah mengatakan kuntulah, jadi tanah kalian semua. Ketika mereka menjadi tanah semua, dikutlah sangka kalian pertama, membuat bumi ini hancur. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Secara logika hanya memakai. Makanya tadi bumi dihol. Kita kan sudah hancur bumi. Pada masa itu gimana? Baik pada masa itu. Apakah langit yang kita lihat sekarang itu adalah langit yang kita lihat pada masa? Rupanya Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Kita kan mati bumi, dibangkitkan juga dari bumi. Itu ada nanti dalam dari Al-Quran yang ada kamu mati di situ, kamu juga dibangkitkan dari tanah. Apa maksudnya? Jadi alam masa apa namanya? Pada masa itu benar pada masa. Rupanya pada masa itu adalah bahagian daripada bumi yang dihancurkan oleh Allah. Maka Allah mengatakan bumi yang sudah saya hancurkan itu saya gantikan dengan bumi lain, bukan bumi yang tidak ada. Itulah namanya pada masa. Bedanya apa? Kalau di bumi ada gunung, ada daratan, ada lautan. Tapi pada masa tidak. La tara fiha iwajan wa la amta. Tidak ada jalan berkelok, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Jadi bagaimana rata semua rata. Itulah pada masa. Kita selesaikan sedikit. Kana wa'duhu maf'ula. Coba dibaca. Janji Allah pasti terlaksana. Janji Allah pasti terlaksana. Kita tafsirkan ayat ini dengan ayat-ayat. Apa namanya? Karena wa'duhu ma'tiyah. Jadi janji Allah itu akan datang. Artinya apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu bukan kebohongan. Allah tidak innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Seorang yang berbuat begini maka akan dapat begini. Seorang yang taat maka akan memberikan begini. Ya. Ini akan kita lihat nanti. Apakah ketika kita meninggal dunia, atau kita berada nanti di dalam bangsa, atau kita berada nanti di dalam masa, atau ketika nanti berada apakah dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Artinya semua hukum yang ada dalam Al-Quran itu sifatnya petunjuk bayani. Arti petunjuk bayani mengajak kita untuk apa namanya kebaikan kita sendiri, menawarkan sesuatu itu bayani. Maka ketika kita buka Al-Quran, mau nggak kamu begini, mau nggak begini, kamu mau nggak harta kamu itu berkah, aku berkah itu kau, tapi kata apa? Kamu mau nggak bahagia dunia akhirat? Nah kamu saya dapat punya suka. Inilah isi Al-Quran, tawaran.
produktif. Ketika kita sudah mau, kita diberikan petunjuk selanjutnya namanya petunjuk taufiki namanya. Ya, petunjuk taufiki. Petunjuk taufiki itu mainnya di hati. Kan boleh main, kan boleh. Ya, maka mainnya di hati. Maka Rasulullah mengatakan takwa itu di sini kata Rasulullah. Hanya kita pakai otak. Nggak bisa kita pakai otak untuk mencerna bagaimana hal-hal lain, nggak bisa. Tapi kita cerna melalui hati. Ini mudah-mudahan ada manfaat bagi rombongan dan jemaah sekalian. Ini pertemuan selanjutnya. Ini cerita tentang apa? Ini kembali lagi pakai dokumennya Al-Quran. Pertama cerita dan neraka, cerita tentang daripada masa. Nanti apa? Balik lagi ceritanya di dunia. Maka kalian hendaklah mempersiapkan diri kata Allah. Kalau mati persiapkan diri. Menyokap mati, menyokap mati, menyokap mati,